Sumpeng sekarone ingkang amal kumlewersi nome manis. Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki beragam seni dan budaya. Salah satu seni budaya yang terdapat di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman, adalah seni pertunjukan. Wayang kulit, wayang orang, ketoprak, dan jadilan masih banyak dijumpai dan digemari oleh masyarakat sekitar. Jika ada seni, tentu saja ada penggiat seni. Salah satu maestro seni yang akan kita perkenalkan adalah Stefanus Prigel Siswanto atau yang biasa dikenal Dalijo Angkring. Ya, saya Dalijo Angkring. Saya lahir pada tanggal 24 Mei. Tahunnya mestinya 19 sekian itu ya. Kemudian saya di Jawa Timur, dari Nganjuk saya kelahiran. Nganjuk Jawa Timur, kemudian saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA Jawa Timur, kemudian hijrah kuliah di Yogyakarta pada tahun 1985. Udah mulai kuliah di IKIP Negeri Yogyakarta atau yang sekarang UNJ. Itu saya di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, jurusan saya Bahasa Perancis. Dan kemudian di situ saya memperdalam di UKM-nya, di unit kegiatan mahasiswa ya Kamasetra namanya, Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi UNJ. Kalau dulu IKIP ya, itu saya belajar memperdalam lagi ketoprak, wayang orang, kemudian drama tradisi yang lain, ludruk bahkan ya, kemudian seni kerawitan, ya nyabet ke wayang sedikit-sedikit seni pedalangan gitu, kemudian olah suara, tembang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau masalah bakat itu yang nomor 2. Jadi yang pertama itu adalah kemauan dulu. Jadi keinginan untuk belajar, keinginan untuk memperdalam seni ilmu itu. Saya senang dulu yang pertama. Seneng seni tari, kemudian saya senang seni pedalangan, saya senang seni ketoprak, senang seni drama, kemudian juga yang lainnya misalnya dari MC dan lain sebagainya. Kemudian kalau senang itu nanti akan mendukung bakatnya, bakat terpendam istilahnya. Ini akan muncul dan mendukung gini. Kalau ada bakat dulu, mungkin tidak disertai dengan senang juga bisa loh. Orang punya bakat tapi orang dirasa seneng karo itu, ini juga terhambat. Jadi yang penting saya adalah seneng dulu dengan kesenian itu, sampai sekarang ternyata dari hobi itu bisa menjadi sebuah pekerjaan juga yang profesional begitu. Sebenarnya tadi saya katakan itu sekedar hobi kan sebenarnya, tapi karena disiplin ilmu saya jelas bahasa, saya bahasa Perancis. Di sini kegiatan saya kesenian. Nah, ini 50-50, gitu, 50-50, saling mendukung, mendalami. Tapi kemudian di perjalanan berikutnya seni ini lebih dominan, dan sampai dari hobi itu menjadi sebuah bisa dikatakan bisa menghasilkan sesuatu dari hobi itu, akhirnya jadi profesional. Saya punya grup Sendera Tari Ramayana di Prambanan dari tahun 90 ya. Kalau saya menjadi penari dari Sendera Tari Ramayana Prambanan itu mulai saya di Jogja, mulai 85. Kemudian tahun 90 itu sudah dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko itu. Saya menjadi koreografinya untuk membuat sebuah sendera tari full story. Jadi cerita Ramayana itu dari awal sampai akhir. Kalau yang sebelumnya kan episode itu. Nah, terus di situ yang namanya
perkembangan terus berkembang, saya mencintai tentang Ramayana itu, terus kemudian bisa menghasilkan sesuatu, dan ini merupakan hasil dari hobi menjadi profesi akhirnya. Tadi yang ditanyakan apa? Yang berkenaan dengan sudah sampai kemana aja dengan misi ini, dengan misi Sendera Tari ini. Misi kebudayaan pariwisata, saya sudah sampai ke mancanegara yang jelas. Ke India beberapa kali, kemudian ke Thailand, kemudian juga melawat ke Suriname, Jepang, dan lain sebagainya. Ke Perancis juga gitu. Teman-teman banyak misi di sana juga membawa tari yang banyak di sana. Jadi Ramayana misi budaya ke sana. Dalam dunia seninya, Dalijo Angkring juga kerap kali muncul dalam seni pertunjukan ketoprak. Kami diberikan kesempatan untuk meliput sekaligus menyaksikan Pak Dalijo dan penggiat seni lainnya saat bermain seni pertunjukan ketoprak dengan judul Mangir in Love di Sleman City Hall. Ketoprak sendiri adalah seni pertunjukan sandiwara yang biasanya diselingi dengan lagu dan diiringi oleh gamelan Jawa. Ketoprak sudah lama ada, namun pada awalnya hanya lingkungan keraton saja yang dapat menikmati seni pertunjukan ini. Baru setelah 1922, kalangan umum dapat menyaksikan seni pertunjukan ketoprak. Ya baik, saya Dalijo Angkring, praktisi budaya Yogyakarta. Pada malam hari ini bersama rekan-rekan mengisi acara di Sleman City Hall dengan kemasan pertunjukan yang spektakuler yang namanya Seketi, itu dari unsur sinema, ketoprak dan tari. Juga unsur gamelan, diatonis dan pentatonis gitu. Jadi konsepnya adalah pentas kolaborasi pada malam hari ini. Untuk seni pertunjukan ketoprak sebenarnya sudah ada sejak saya kecil, karena waktu kecil saya masih di Jawa Timur, di daerah Nganjuk, Jawa Timur ya. Itu sering melihat ketoprak, wayang orang, wayang kulit dan lain sebagainya, maka ketertarikan ini justru malah menjadi seperti sebuah perjalanan. Seni peran ini termasuk dalam keaktoran ya, karena seni peran ini kita bisa belajar untuk memerankan karakter tokoh lain. Nah ini perlu ilmu tersendiri untuk mendalami ini. Kita harus tahu sejarah, kita harus tahu bagaimana latar belakang tokoh tersebut yang akan kita lakukan. Kemudian kita harus tahu benar bagaimana periodisasi kehidupan mereka yang kita lakukan. Happy ending kah atau mereka harus menjalani sebuah pertempuran dan akhirnya kalau misalnya ceritanya istana sentris dia harus gugur ataupun harus menang gitu. Dan karakternya bagaimana, karena karakter banyak sekali, 1000 karakter yang ada di sana yang harus kita pelajari. Kehebatan Pak Dalijo dalam memainkan perannya membuat kami terkesan saat menyaksikannya. Dengan cerita menarik yang dikemas dengan guyonan dari sang maestro, membuat suatu kesan menarik bagi kami untuk tidak bosan menyaksikan pertunjukan ketoprak ini. Saya Yati Pesek, seniman atau seniwati ya, tidak tahu. Yang penting saya pelaku seniman dari ketoprak, lawak, wayang murang, film dan segala macam. Mas Dalijo itu kalau tentang serawungnya itu baik. Dengan siapa saja dia baik dan tidak membeda-bedakan. Itu dari dulu. Walaupun sekarang istilahnya sekarang sudah melejit namanya, tapi tetap serawungnya tetap baik dan ngajeni sama orang tua ya, sama teman-teman lah. Dan dia suka bercanda sebetulnya. Kalau bercanda minta ampun gitu. Dan kita kalau main misalnya kayak ini, kita sharing walaupun cuma sebentar.
yuk kita ngomong-ngomong sebentar. Gitu ya, terus jadi kayak tadi itu spontanitas itu. Gitu. Jadi akrab dan enjoy banget gitu loh. Tak ajak nembang oke, joget iya, dialog injih lah itu. Enak kan? Punya teman seperti itu ya toh. Ya. Nama saya Nano Asmorodono. Pekerjaan saya adalah pelaku seni dan masih belajar berkesenian. Tobong masuk mall ini kebetulan saya sebagai sutradara dan penulis naskah. Ya. Tentang Ki Ageng Mangir, waktu itu sebelum ada Mataram Kota Gede, Ki Ageng Mangir itu sudah berdiri di situ. Nah, setelah muncul Keraton Mataram Kota Gede, ini keinginan Panembahan Senopati Mangir untuk menyatu. Itu. Tapi karena Mangir punya kekuatan dan sebagainya tidak mau, akhirnya menjadi pertempuran. Itu yang akhirnya Mangir bisa dikalahkan oleh Panembahan Senopati. Sebagai Pak Jo. Pak Jo itu yang punya Padepokan Tari. Jadi gambaran ini, cerita ini siapa si Juru Mertani ini, dia punya padepokan di dekat Mangiran. Makanya Pak Jo suruh menunggu padepokannya itu. Nah, Pak Jo kebetulan yang jadi Mas Dalijo, Stefanus Dalijo. Kenapa saya milih itu? Karena satu, saya tahu persis kemampuan Pak Dalijo. Kedua, saya yakin dan sudah pas itu dengan casting mereka sebagai Pak Jo itu, Mas Dalijo. Makanya saya casting sebagai Pak Jo, bukan saya casting sebagai Mangir atau sebagai Panembahan Senopati, karena perutnya kan sudah gede, kan wagu gitu kan, makanya tak sebagai Pak Jo sing wangun kan gitu. Wah, nah, itu hebat sekali, dia hebat sekali. Ya saya milih itu tidak keliru lah, tepat sekali. Dia bisa membawa penonton, bisa penonton bisa kagum terhadap permainan Pak Dalijo. Memang dia hebat, jadi apa-apa dia itu hebat. Selain ketoprak, kami pun diberi kesempatan mengikuti Pak Dalijo meliput sekaligus menyaksikan seni pertunjukan wayang kulit di Pura Pakualaman, Yogyakarta. Wayang kulit telah menjadi bagian penting dari tradisi budaya Jawa selama berabad-abad. Pertunjukan wayang kulit di Sleman dan sekitarnya memiliki akar dalam budaya Jawa yang kaya dan memiliki peran sosial, budaya, dan religius yang signifikan. Wayang kulit di Sleman adalah warisan budaya yang berharga dan terus dilestarikan hingga saat ini sebagai bagian integral dari budaya Jawa dan Indonesia. Sebuah pertunjukan apik ketika seni pertunjukan wayang kulit dipadukan dengan komedi dari sang maestro Dalijo Angkring. Dengan guyonannya yang digemari kalangan muda maupun tua, menjadikan Pak Dalijo sebagai daya tarik tersendiri untuk penonton dalam menyaksikan pertunjukan wayang kulit tersebut. Ia juga tak luput dari dunia entertain yang populer baik di kalangan muda maupun tua. Salah satu program yang telah menemani karirnya adalah Angkringan TVRI. Ia kerap mendapat karakter antagonis dalam program ini dan menjadikan daya tarik yang sangat kuat untuk menghidupkan program Angkringan TVRI. Saya Iwung Sriwidati di TVRI Jogja. Kerjaannya ngurusin antara lain produksi program angkringan. Dalam program angkringan ini kan kita memproduksi sebuah paket hiburan yang sifatnya komedi. Nah, Pak Dalijo itu sering sekali mendapatkan peran-peran yang antagonis gitu. Jadi karena apa ya? Ya bukan karena dia cocok aja, tetapi Pak Dalijo ini kan memang namanya Mas Stefanus Prigel Siswanto ya. Di Dalijo itu menjadi populer, menjadi panggilan dia karena memang perannya di angkringan itu namanya Dalijo. Nah, di sini memang dia di frame dengan karakter antagonis seperti itu. Meskipun sebetulnya sebagai seorang aktor, Mas Stefanus atau Mas Dalijo Angkring ini tuh aktor serba bisa sebetulnya. Jadi dia itu aktingnya bagus, penjiwaannya bagus. Kalau saya melihat
dia di ketoprak, baik yang dia ikutin di RRI ataupun di TVRI sendiri, dia juga ikut dalam program ketoprak itu luar biasa betul aktingnya. Jadi protagonis juga oke. Kalau di Sendratari Ramayana itu saya juga tahu dia juga berperan sebagai yang protagonis. Tapi untuk khusus di Angkringan ini memang kita mendesain dia lebih sering menempatkan sebagai peran antagonis gitu. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, Mas Stefanus Prigel Siswanto adalah seorang aktor yang luar biasa. Kebetulan dia salah satu prestasinya adalah menjadikan tokoh Dalijo dalam Angkringan ini juga sangat populer, dikenal sebagai tokoh antagonis. Ini Dalijo, bukan Stefanus loh ya. Nah, nama aslinya Stefanus, tetapi dia di Angkringan berperan sebagai Dalijo. Nanti mungkin di program-program yang lain atau di kesenian-kesenian yang lain yang dia juga terlibat di dalamnya, dia juga memerankan dengan berbagai karakter itu tuh sungguh luar biasa. Peran Dalijo ini justru muncul sejak awal. Jadi Angkringan ini kan sejak tahun sekitar 97. Jadi dia termasuk generasi pertama pemeran dalam program Angkringan, karena yang lain ini malah justru baru-baru, mereka generasi baru-baru. Tetapi Mas Stefanus yang kemudian memerankan tokoh Dalijo dalam program ini tuh terlibat sejak awal sekali, sejak dimulainya program ini. Dia itu nanti acting yang memelas gitu juga oke. Acting memerankan tokoh yang licik juga oke, memerankan tokoh yang galak juga oke. Pokoknya luar biasa di mata saya dia. Karena kegigihan dan keterampilan serta kedisiplinannya dalam menggeluti seni dan budaya, Pak Dalijo juga telah mendapatkan banyak penghargaan dari hasil karyanya dalam dunia seni. Saya punya prinsip, moto saya tuh "The art is my life". Jadi berkesenian itu adalah hidup saya. Orang baru lahir aja sudah punya rasa seni sebenarnya. Kalau orang sudah tidak punya rasa seni, sebenarnya seni dan budaya itu sudah ada sejak lahir. Orang sejak lahir harus ya dikasih pakaian, dia itu kan sudah karya seni. Lahir harus mandi, harus bersih, harus harus menghirup udara segar, kemudian tertawa dengan senang. Ini karena senang ini adalah merupakan budaya insani yang itu dibawa sejak lahir. Nah, di mana itu saya mendalami hal itu ya sampai sekarang. Memang sebuah seni dari berbagai cabang ini saya dalami semua, bahwa memang kehidupan saya memang di sana. Bahasa pun termasuk dalam kancah seni, kancah budaya, karena fakultas saya kan fakultas bahasa dan seni. Wah, malah jadi satu gitu. Baik, untuk generasi muda yang jelas ini merupakan generasi penerus di mana sebuah karya anak bangsa ini sangat dipertaruhkan, karena tinggi rendahnya nilai budaya yang Anda miliki ini adalah merupakan ukuran dari martabat kebangsaan kita. Dan kalau panjenengan sudah menekuni salah satu cabang seni budaya, sangat bagus. Apabila yang belum, jangan takut-takut, karena kebudayaan kita sendiri, siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan, mengembangkan gitu. Kemudian jangan berteriak dan berkoar-koar apabila seni budaya kita itu diaku oleh bangsa lain, di mana kita sendiri tidak memelihara atau ngopeni istilahnya ya. Kita tidak merasa mempunyai, tapi kalau diklaim oleh negara lain kita baru teriak-teriak. Itu sangat tidak konsisten dalam kehidupan kita. Maka belajar untuk memahami seni budaya apa saja itu adalah milik kita sendiri, dan kreativitas bangsa ada di pundak kalian semua. Kalian setelah nanti di SMA kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, tetap disiplin ilmunya itu
kalian tekuni, disiplin ilmu yang sesuai dengan jurusan Anda, tapi harapan masyarakat adalah Anda menjadi seorang sarjana plus, dalam arti disiplin ilmu dan juga banyak ilmu-ilmu lain yang ada di sana, khususnya ilmu budaya. Anda bisa bermain ketoprak, Anda bisa bermain wayang orang, Anda bisa bermain karawitan, bisa bermain atau menjadi MC dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan nilai plus dari keberhasilan atau tingkat kesarjanaan Anda. Stefanus Prigel Siswanto, sosok yang jarang dikenal orang umum, kecuali ia dipanggil dengan sebutan Dalijo.